doa itu luar biasa ya. Tentu kita tidak selevel dengan Nabi Musa, ya sangat jauh ya. Dia nabi, kita orang biasa. Tentunya kita tidak bisa disamakan, tetapi nabi itu kan buat contoh. Mungkin kalau kita berdoa tidak sekali, 2 kali terus kemudian langsung dikabulkan karena dosa-dosa kita ini banyak gitu. Sementara Nabi Musa itu seorang nabi ya, maka lebih cepat melesat doanya karena tidak ada dosa seperti kita yang dosanya yang luar biasa banyak gitu ya, kebalikannya. Tetapi doa itu perlu kita lantunkan ketika memang kita memiliki hajat dan dalam keadaan saat kita di titik terendah kita gitu ya. Yes. Assalamualaikum. Hari ini pagi ini di Masjid Nabawi, Syekh Imam itu baca surat Qasas ya. Dan begitu menikmati saya khususnya untuk mendengarkan lantunan beliau seperti bercerita menjelaskan tentang apa yang terjadi pada Nabi Musa saat beliau takutan karena telah memukul satu orang kemudian meninggal dan dia menuju ke Madian. Negeri Madian ini dia tidak punya apa-apa, tidak punya pekerjaan, tidak punya bekal yang cukup. Saat dia menjumpai ada sekelompok orang untuk mengambil air di mata air Madian, kemudian melihat ada 2 orang perempuan itu gak bisa ngambil air karena kebanyakan di sana orang laki-laki. Dia gak mampu untuk mendekatinya. Maka dari itu Nabi Musa merasa kasihan orang-orang yang lain pada sudah dapat air dan mereka kebanyakan laki-laki, tapi ini berdua perempuan dan berat tentunya membawa air, ditambah karena memang ayahnya ini udah syekhun kabir, itu sudah orang atau kakek yang udah tua. Nah setelah melihat itu Nabi Musa merasa kasihan dan bertanya, apa yang kamu lakukan, kamu kenapa gitu. Qala la nasqi hatta yusdiru ri'a wa abuna syekhun kabir. Kami tak mampu untuk memberikan ternak-ternak kami dan sementara ayah kami itu orang tua. Fasaqalahuma thumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilaiya min khairin faqir. Nah ini yang saya ingin tekankan, doa Nabi Musa. Jadi setelah Nabi Musa itu langsung bergegas untuk memberikan makanan, untuk mengambilkan minuman untuk mereka berdua dan dikasihkan kepada ternaknya, Nabi Musa meminggir gitu ya, berjalan ke dekat bawah pohon ya, di bawah pohon. Kemudian di pohon itu dia duduk menatap langit dan kemudian berdoa mengadu pada Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, terhadap karunia apapun, terhadap sesuatu apapun yang baik-baik, maka aku ini sangat membutuhkannya Allah. Min khairin faqir. Fakir itu artinya bukan hanya, kalau kita artikan banyak fakir itu fakir miskin, orang yang tidak punya apa-apa dan sebagainya, miskin. Tapi fakir di sini juga bisa diartikan yang sangat membutuhkan, benar-benar sangat membutuhkan. Nah, Nabi Musa ini fakir. Ya Allah, saya tidak punya apa-apa, maka aku mohon kepadamu ya Allah. Setelah capek-capek, setelah ketakutan, keluar dari negerinya Fir'aun, kemudian masuk ke Madian sini, setelah menolong itu langsung kayak jeglek gitu. Ya Allah, aku gak punya apa-apa. Ya Allah, aku membutuhkan sesuatu yang
memang harusnya ada padaku ya Allah. Maka ketika Nabi Musa berdoa itu, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, langsung itu di ayat itu dikatakan, di ayat ke-25-nya di surat Al-Qasas ini, faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya, maka tiba-tiba langsung ini ya, perempuan tadi salah satunya mendekatinya dengan malu-malu ya, dengan malu-malu. Ini lucu ya, dengan malu-malu ya, karena ini adalah sifat perempuan yang baik, yang solehah, yaitu tentunya dengan orang yang asing gitu pasti malu-malu begitu ya, dan menjaga tentunya muruahnya. Kemudian berkata, qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana, sesungguhnya ayahku itu mengundang kamu agar kamu menjadi pekerja kami, nanti kamu juga akan dibayar. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qassa qala la takhaf najauta minal qaumil zalimin. Kemudian dilanjutkan, qalat ya abati istajirhu, ya ayahku, mohon sewalah dia, sewa untuk jasa untuk mengairi atau memberikan makan, memberikan minum pada ternaknya. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Jadi kayak apa ya, malu-malu kemudian ngomong ke orang tuanya, mungkin sudah ada perasaan pada Nabi Musa yang ingin dekat juga begitu ya. Kemudian bilang, wahai ayahku, tolong sewalah dia, karena sebaik-baik seseorang yang kita sewa itu adalah orang yang kuat dan terpercaya, dan dia tentunya melihat bahwa Nabi Musa itu orangnya kuat dan juga orangnya terpercaya begitu. Di situ dijelaskan, qala ini uridu an unkihaka ihdabnatai hataini ala an ta'jurani thamaniya hijat. Wahai Musa, ayahnya berkata, kalau kamu mau ya, aku tawarkan salah satu dari anakku ini akan aku nikahkan kepadamu ya, karena kamu telah melakukan tugasmu itu thamaniya hijat, sekitar 8 tahun. Tapi kalau kamu bisa 10 tahun maka itu lebih baik bagimu, dan kau akan mendapatiku menjadi orang yang soleh. Maka Nabi Musa melakukannya hingga 8 tahun, bahkan hingga 10 tahun sampai tamam gitu ya, itmam sampai 10 tahun. Akhirnya Nabi Musa menikah dengan Syekh Madian ini gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan itu bahwasanya doa orang yang sedang sangat kebutuhan, sangat fakir, dan dia merasa bahwa tidak punya apapun selain Allah, tidak punya penolong selain Allah, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini pelajaran tauhid yang sangat bermakna sekali, bahwa kita hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa mengamalkan itu. Nabi Musa memberikan contoh kepada kita ketika kita dalam titik terendah kita, dalam titik nadir kita, tak punya apapun, tak punya tempat bersandar apapun, dan hanya bersandar kepada pohon. Dia kemudian langsung sandarkan kepada Allah, ya Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir, terhadap apapun, segala apapun lah yang Engkau berikan kepadaku dari hal-hal yang baik, aku ini sebenarnya sangat membutuhkan ya Allah. Maka dengan penuh kepasrahan ini, dengan penuh harapan ini, Allah itu langsung memberikannya dengan tanpa jeda. Di ayat ini diceritakan tanpa jeda, faja'athu ya, huruf fa artinya segera, langsung gitu, maka tanpa jeda waktu, atau jeda waktu hanya mungkin beberapa detik gitu. Datanglah kedua anaknya yang berjalan dengan malu. Kemudian anaknya ini meminta ayahnya untuk menyewa Nabi Musa. Ternyata malah ayahnya juga berikan penawaran untuk menikahkan anaknya kepada Nabi Musa setelah selesai dia kerja 8-10 tahun.
Maka lihatlah, Masya Allah, Allah langsung mengijabah doa Nabi Musa yang luar biasa tanpa jeda, dan bahkan doanya sampai dia mendapatkan apa yang dia harapkan, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan pasangan hidup, mendapatkan ketenangan. Ya, Masya Allah, luar biasa. Itulah tadabbur dari pagi ini, yaitu bagaimana sekali lagi doa itu luar biasa. Ya, tentu kita tidak selevel dengan Nabi Musa, tentunya sangat jauh. Ya, dia Nabi, kita orang biasa. Tentunya kita tidak bisa disamakan, tetapi Nabi itu kan buat contoh. Mungkin kalau kita berdoa tidak sekali, 2 kali terus kemudian langsung dikabulkan karena dosa-dosa kita ini banyak gitu. Sementara Nabi Musa itu seorang nabi ya, maka lebih cepat melesat doanya karena tidak ada dosa seperti kita yang dosanya yang luar biasa banyak gitu ya, kebalikannya. Tetapi doa itu perlu kita lantunkan ketika memang kita memiliki hajat dan dalam keadaan saat kita di titik terendah kita. Itulah doa Nabi Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Coba kalian semuanya bisa membaca doa itu, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Terima kasih dari Masjid Nabawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.